Annyeong, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman. Guys, jadi karena aku lagi di Bandung dan berhubung aku juga sama keluarga kayaknya pengen nyari tempat wisata, akhirnya aku udah ngincer-ngincer dari dulu, kayaknya gue pengen deh ke tempat wisata ini. Yap, aku pengen ke The Great Asia Africa. Sebelumnya aku itu dari Hotel Red Doors near UP 2. Aku akan review juga hotelnya ke kalian, seperti apa bentukannya. Dan sekarang aku lagi OTW menuju tempat The Great Asia Africa itu dari Jalan Setiabudi. Nah teman-teman, sepanjang perjalanan kalau misalnya kalian tidak menemukan sopir yang ahli ya, ini aku pakai aku lupa aplikasi ojek online-nya apa. Terus ya mungkin kalian bakal nyasar gitu, tapi overall di sini untungnya aku sampai dengan selamat dan abangnya tahu banget ya tempatnya. Jadi aku sampai The Great Asia Africa tepat waktu sekitaran jam 9-an aku udah nyampe. Untuk harga tiketnya itu bervariasi ya teman-teman. Seinget aku itu harganya antara 42.500 atau 45.000 gitu di tiket aslinya yang ada di situ. Tapi aku beli dari aplikasi ya kalian tahu yang biru-biru itu apa, itu sekitaran 37.500 setelah diskon. Jadi total-totalnya aku udah masuk itu 37.500. Nah untuk spot wisata di sini ada banyak banget, ada dari Korea, India, Jepang, Thailand, China, ada banyak banget lah pokoknya. Nah ini kalian bakal lihat sendiri tuh, ini untuk yang South Koreanya. Di sini ada juga jasa untuk peminjaman baju ya teman-teman, baju daerahnya masing-masing. Itu harganya seingatku 50.000 1 jam. Jadi kalau aku ngerasa ini karena harganya lebih daripada harga tiket masuk, aku nggak mau pakai gitu. Tapi ada juga kok banyak yang teman-teman yang masuk untuk foto-foto juga gitu. Terus karena aku datangnya aku tuh pas banget hari libur besar, jadi ini ramai sekali ya. Terus untuk foto-fotonya juga jadi kurang nyaman. Ini karena mungkin Korea itu spot paling pertama yang kita masukin. Akhirnya banyak banget orang-orang yang datang. Jadi bener-bener mau foto aja tuh sampai ngantri. Terus selain ngantri tuh udah kayak rebut-rebutan gitu loh sama orang lain. Jadi sekali kita dapat satu, kita mikir aduh foto nggak ya di sini gitu. Terus udah gitu, nah tuh pas aku dapat ini foto yang ini, terus kita masuk langsung ke situ. Jadi bener-bener seramai itu gitu. Cuman ini minusnya menurut aku nggak tahu kenapa jujur di bagian yang Korea itu bau pesing banget. Bener-bener aku gak ngerti kenapa, mungkin ada kucing yang lagi pipis atau gimana, tapi jujur aku ngerasa keganggu banget. Tapi di bagian spot yang lain itu gak ada gitu. Terus di bagian spot jadi bagian bawah tuh kan udah mulai tuh negara-negara, ada India, terus ada negara apalagi ya, ada China dan lain sebagainya. Nah itu pas masuk ke bawah nih, sepanjang pemandangan ini kan udah jauh banget ya dari yang batas Korea sama dengan yang lain. Itu kerasa banget feel-nya lebih nyaman. Disuguhkan pemandangan yang seindah ini itu ngebuat aku jadi lupa kekesalan aku di yang pertama gitu. Karena ini kalau kalian lihat dari atas itu kan kita bakalan kayak zigzag ya sampai dengan nanti di bawah itu pemandangannya, udaranya sejuk banget. Bener-bener aku suka banget. Apalagi kalian datangnya pagi. Tolong datangnya pagi ya, aku saranin ya. Kalau misalnya pagi ya sore. Cuman kalau mau udara bener-bener dinginnya Bandung, segernya Bandung, datanglah di pagi harinya teman-teman. Wah, aku ngerasa terhibur sekali sih. Ini sebenarnya tuh ada gondola. Kalau misalkan pengen naik gondola 10.000 aja udah sampai di bawah. Atau misalnya dari bawah ke atas tuh bisa 10.000. Cuman sayang ya kalau misalnya aku kayak bukan sayang duitnya, tapi lebih ke arah sayang banget gak bisa nikmatin perjalanannya. Sedangkan ini tuh indah banget gitu loh. Tuh lihat kan, sepanjang video aja udah seindah ini. Apalagi kalau misalnya kalian ngerasain langsung. Kebayangkan maksud aku. Jadi kalau kalian ngerasain feel-nya tuh kayak udah langsung wow, ini tempat amazing banget. Aku nggak nyesel sih datang ke sini dengan harga yang menurutku sangat worth it. Terus sepanjang di sini kalian juga nggak usah takut kalau misalnya nanti kelaparan. Ada banyak banget jajanan di setiap spot itu ada. Yang tadi Korea tuh ada di bagian agak sedikit bawahnya tuh ada kayak tteokbokki gitu. Terus yang spot-spot lain juga, pokoknya spot lain tuh ada food court-nya gitu loh di bawah, nanti kita lihat ya. Nah ini kita masuk ke yang spot yang India nih. Tuh cakep banget ya. Tuh jadi ada ornamen-ornamen gitu. Terus ada palace-nya gitu. Ada sewa bajunya juga sama. Terus aku ngerasa ini paling cantik sih. Kayak aduh cantik banget deh. Aku ngerasa ornamen ini paling cakep, jadi aku videoin terus. Bayangin kalau misalnya kalian foto di sini, indah banget kan. Sayangnya kemarin waktu aku itu agak terbatas, jadi akhirnya aku cuma bisa foto di beberapa spot. Tapi ya itu beberapa pun udah banyak ya saya gitu. Kameraku udah penuh, kayak udah 500 foto ada kali ya. Itu sedikitnya aku tuh segitu, karena kan dipilih masuk di Instagram paling cuma 2 gitu kan. Nah ini masih yang di spot India. Terus kita masuk, ini aku agak bingung sih. Ada penjaganya, cuman di area games ini sepi banget. Jadi aku tadinya kayak mau main, terus pas aku lihat loh kok sepi gitu kan. Jadi akhirnya aku nggak jadi main. Terus adikku juga kayak, ini kok nggak ada orangnya gitu. Padahal kayak kita pengen apa ya, kalau bisa sih lebih dihidupkan ya untuk area ini, karena
seru gitu. Sebenarnya ada juga area games lain, nanti kalian lihat ya nih. Nah ada juga area-area lihat-lihat kelinci, terus naik kuda, ada banyak sih sebenarnya selain dari yang tadi area bermainnya. Tapi ini mungkin area bermain yang lebih hidup ya, kerasanya jauh lebih hidup gitu. Karena apalagi udara Bandung seger, hijau-hijau, terus ada aktivitas-aktivitas bermain. Ini tuh taman hiburan yang menurut aku menghibur banget. Apalagi untuk orang-orang yang bareng sama keluarga atau sama orang terkasihnya lah, siapapun, mau sahabat kamu kayak atau siapa kayak, pokoknya aku ngerasa sih jauh lebih terhibur ya say. Terus ini spot yang nggak kalah menarik juga. Kalau misalnya hai, tuh ada burung apa itu? Burung kakak tua kah? Nah ini ada Japanese pavilionnya, terkenal banget. Pokoknya kalau aku nginget The Great Asia Africa tuh orang-orang pasti foto di sini. Saking susahnya aku tuh dapat foto yang kayak bener-bener bersama dengan orang lain gitu. Jadi kiri kanan aku tuh udah ada orang pas foto. Akhirnya aku cuma bisa hahaha gitu, selfie-selfie sendiri. Terus setelah aku puas tadi foto-foto, aku berkeliling-keliling lagi. Emang urutannya mungkin agak-agak ngacak ya. Saya dari Japanese Pavilion, terus aku agak ke depan lagi gitu. Jadi karena aku nggak paham rutenya, mentok di sono gitu. Akhirnya aku balik lagi gitu. Nah, ini akhirnya aku nemu nih si Fish Spa yang ada di area kawasan Jepang juga sebenarnya tuh. Cakep banget kan? Bener-bener mereka tuh desainnya seperti ala-ala Jepang gitu. Bunga-bungaannya, tempat-tempatnya. Terus banyak juga nih yang cosplay. Terus ada fotografer juga, kayaknya ada jasa fotografernya gitu deh. Soalnya banyak yang foto-foto dan pakai kamera yang kayak Canon gitu-gitu. Maksudnya kamera profesional. Terus kita masuk, ini di daerah yang China setahu aku. Aku suka banget. Ini seperti The Great Wall-nya China gitu loh teman-teman. Aku paling suka pose di dalam sini sih. Gak tau kenapa foto aku yang paling bagus di dalam sini. Jadi ya udah aku bilang aja ini bagus. Walaupun sebenarnya kalau buat orang lain mungkin sepertinya tembok aja, tapi buat segi estetika aku ngerasa cakep juga di bagian dalam yang tadi tuh. Tuh ini untuk di bagian bawahnya. Nikmatin banget gak sih? Apalagi kalau misalnya kamu bisa seharian di sini. Cuman aku cuma bisa sejam 2 jam gitu. Terus aku kayak ini tempat yang berkesan banget buat aku. Terus aku masuk ke spot Jepang yang lainnya. Ini pintunya sebenarnya itu di belakang yang tadi kita masuk. Terus udah gitu aku lagi nyari spot yang Afrika ini sebenarnya temen-temen. Nah terus kita agak sempat nyasar gitu nih. Aku bilang tadi kan food courtnya banyak. Tuh kita lagi nyari spot yang Afrika. Sepanjang perjalanan juga sama kok, merasa terlindungi. Cuman memang agak sedikit petunjuk arah buat saya ya. Mungkin karena saya juga agak gak paham jalan gitu. Jadi agak sedikit nyasar-nyasar dan harus nanya 5-6 orang gitu kan. Oh ini di sini gitu. Terus akhirnya barulah kita menuju ke yang Afrika. Di yang Afrika ini juga aku agak bingung kenapa tempatnya sepi banget. Terus pas kita datang banyak asapnya. Aku tuh kalian lihat kan ada banyak asapnya gitu. Terus bener-bener sepi banget yang bagian ini. Aku nggak ngerti kenapa tuh. Kayak kok agak tertinggal, mungkin mau direnovasi. Sampai aku kibas-kibas karena memang ini bau banget gitu. Kayaknya ada yang bakar sampah gitu deh. Terus masuklah teman-teman kita ke area-area yang lain. Aku masih penasaran masa sih Asia bagian Afrikanya itu cuma segini doang gitu. Akhirnya aku mencari dan mencari lagi. Setelah di kawasan Maroko dan Kairo ini, kita ketemu juga di kawasan yang lainnya. Di bagian spot yang Afrika itu jauh lebih cakep. Tapi tentu saja perjalanannya jauh lebih menantang ya, karena naik bebatuan nih yang di sebelah kiri ini tuh. Naik bebatuan ini. Terus setelah mencoba menaiki bebatuan, apalagi mungkin karena aku pakainya sepatu yang ya agak cukup datar ya sayang ya. Aku nggak tahu soalnya bakal nanjak-nanjak kayak gini kan. Terus agak menantang gitu. Mungkin kalau untuk naik bersama orang tua boleh dipegangin ya. Nah ini dia, ini cakep sih. Menurut aku ini menghibur banget dibandingkan dengan yang tadi ya, yang agak kok nggak tahu kenapa agak kurang terawat gitu. Dari aku pribadi, boleh tolong pihak Asia Afrika agak dirawat yang di bagian situ, mungkin lagi direnov ya. Aku nggak tahu, ini honest review dari aku aja. Nah aku foto-foto di sini, ini menghibur aku banget sih. Daerah sini cakep tuh kan, semua spot-spotnya, ornamen-ornamennya menghibur lah. Pokoknya kalian pengen bersantai-santai di sini sambil foto-foto cakep juga oke. Turis juga banyak yang datang guys di sini, apalagi orang-orang yang memang butuh liburan ya, butuh healing. Nah, terus tadi aku masih belum puas masuk ke spot Jepangnya. Ternyata spot Jepang itu masih ada bagian-bagian lainnya gitu. Akhirnya kita eksplorasi lagi yang lainnya. Nanti sambil kalian lihat videonya. Untuk overall ya, kalau dari secara pelayanannya aku suka. Tapi memang tadi ada beberapa fasilitas yang sepertinya harus diperbarui lagi, karena mungkin karena saking banyaknya di sini jadi agak ada beberapa spot yang tidak terawat begitu. Terus untuk
kunci gembok gitu ya. Ada kunci-kunci gemboknya juga di sini. Ini untuk wisatanya nih teman-teman. Terus di sini juga ada sewa-sewa kunci gembok itu loh, ada beli kunci gembok. Kalian tahu kan ya, yang orang-orang suka naruh kunci di bagian sini supaya ada doa-doanya gitu. Nah, nanti bakalan kalian lihat di sini juga. Tuh, cakep kan tuh, orang-orang pada beli kunci-kunci gemboknya di sini. Terus mereka menanamkan harapan-harapan atau cinta mereka di situ. Misalnya kayak ini dengan ini gitu. Terus ini air mancur yang tadi kita sempat lihat yang cakep banget daerahnya. Udah deh, itu aja sih dari aku. So, overall oke, boleh banget kalian kunjungin, rekomend juga dari aku. Semoga kalian juga merasa bermanfaat ya datang ke sini, karena ini wisata edukasi, budaya dan juga wisata bersama dengan teman-teman. Nah, udah gitu nanti tiketnya kalian di akhir tuh bisa ditukar. Boleh ditukar sosis, orange juice sama apa ya, wedang. Nah, terus karena aku datang berempat, kita semuanya tukar itu gitu, tukar ya pokoknya tukar yang ada variasi itulah, tapi tukar 4 gitu. Udah deh, itu aja dari aku reviewnya. Semoga review dari aku membantu teman-teman semua bisa memutuskan apakah kalian ingin ke Negeri Asia Afrika atau enggak. Kalau saran dari aku, boleh kalian kunjungin mungkin di hari-hari yang gak terlalu ramai kali ya, supaya pertama lebih bisa mantengin, terus lebih ngerasa natural dan lebih kerasa vibes-nya yang cukup berkekeluargaan, karena mungkin agak sedikit lebih sepi dibandingkan hari libur, apalagi libur nasional waktu aku datang gitu. Oke, itu aja teman-teman. Semoga membantu menjawab dan kalian juga gak penasaran lagi soal The Great Asia Afrika. Itu aja dari aku, sampai jumpa di next review berikutnya. Jangan lupa di subscribe dan di follow juga ya teman-teman, untuk aku lebih semangat lagi ngupload di video-video aku yang berikutnya. Salam sayang Kizia, dadah teman-teman.